الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرامه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقاعدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah semuanya yang hadir. Marilah senantiasa kita berusaha meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang dan diharamkan. Yang semoga dengan keduanya kita berpegang teguh kepada keduanya akan mencapai atau memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, judul khutbah pada siang hari ini adalah sedekah yang membawa berkah dan bahayanya sifat kikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di muka bumi ini, di belahan bumi ini, dimanapun, setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik, tentu selalu ada saja orang yang perlu dikasihani karena tak mendapatkan bagian yang cukup buat menyambung kehidupannya. Jalan sudah buntu, bumi terasa begitu sempit, pakaian hanya sekedar yang melekat di badan, itu pun sudah lusuh. Dan terkadang seharian atau lebih perut keroncongan didera lapar karena tak bertemu nasi walaupun hanya sesuap. Bahkan ada di antaranya hingga kejang sekarat lalu mati. Jika dunia ini tak pernah sepi dari fenomena tragis di atas, dan semua orang yang merenungkan pasti yakin demikian, tidakkah terketuk orang-orang yang masih punya hati di antara mereka yang berkecukupan lalu mengulurkan hartanya untuk membantu? Atau masihkah tetap tega menyaksikan kematian demi kematian akibat kelaparan atau minimal ketidaklayakan hidup sementara dirinya tetap terus menimbun harta? Tidakkah kita ikut merenungkan senandung syair yang dibawakan oleh Mahmud Hasan Al-Warraq? Beliau berkata, "Fakartu fil mali wa fi jam'ihi wa kana ma yabki huwal fani wa kana ma anfaqtu fi awjihil birri ma'rufin wa ihsanin wa dayyi yabki wa ujra bihi yauma yujaza kulla insanin." Kata beliau, renungkan tentang harta dan penimbunannya. Ternyata apa yang tersisa itulah yang bakal binasa. Sedang yang kunafkahkan di jalan kebaikan, baik secara ma'ruf atau ihsan, maka dialah yang kekal dan karenanya aku dibalas kebaikan sama saat semua orang menerima balasan. Bahkan Al-Hasan Al-Basri berkata,
bi'sar rifqat dirham wat dinar la yanfa'anika hatta yufariqanika. Kata beliau, sejahat-jahat teman adalah uang dan harta benda. Keduanya tidak akan bermanfaat untukmu kecuali ketika keduanya telah berpisah denganmu. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, harta adalah nikmat. Barang siapa takut kepada Allah dalam masalah harta, lalu membelanjakannya sesuai dengan yang diridainya, memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, serta mengeluarkannya untuk menolong agama Allah dan meninggikan kalimatnya, niscaya Allah akan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Allah akan menjaganya dan memberkahi keluarga dan anak-anaknya. Orang yang berinfak dan bersedekah di jalan Allah seakan-akan memberi pinjaman kepada Allah, padahal dia, Allah, adalah maha kaya dan maha pemberi. Pilihan kata qard pinjaman tentu karena begitu sangat mulianya kedudukan orang yang berinfak dan bersedekah di sisi Allah. Di samping kata qard membawa makna hutang piutang, yang berarti Allah, zat yang tidak menyelisihi janjinya, pasti dia akan membayar hutangnya kepada hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Kata Allah, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya, dan kepadanya lah kita akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana balasan untuk orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan harta bendanya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, di mana saudara-saudaranya membutuhkan lalu dia tidak peduli, sayang untuk mengeluarkan hartanya. Ada sebuah kisah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu taala bercerita, pada suatu ketika datanglah seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang tangan kanan perempuan itu dalam keadaan melepuh. Perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah doa kepada Allah agar tanganku ini bisa sembuh seperti sedia kala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang menyebabkan tanganmu bisa melepuh seperti itu?" Lalu perempuan itu menjawab, "Wahai Rasulullah, pada suatu malam aku bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi dan neraka Jahim telah dinyalakan. Dan di jurang neraka itu aku melihat ibuku memegang sepotong lemak. Aku melihat ibuku memegang sepotong lemak di tangan kanan dan sebuah kain kecil di tangan kiri. Hanya kain dan lemak itulah yang menjaga ibuku dari terjangan api neraka. Wahai Rasulullah, melihat keadaan ibuku, aku menjadi sedih dan iba. Kemudian aku bertanya kepadanya, 'Wahai ibu, kenapa engkau di sini? Bukankah engkau seorang ahli ibadah dan selalu taat kepada suami?' Ibuku pun menjawab, 'Benar wahai anakku, aku dulu memang seorang ahli ibadah dan selalu taat kepada suamiku. Tapi sebenarnya lah aku ini adalah seorang yang kikir, pelit selagi aku hidup.' Kemudian, maka tempat inilah adalah tempat golongan orang-orang yang kikir. Kemudian aku bertanya, 'Kalau kain kecil dan lemak yang ada di tanganmu itu apa, ibu?' Maka ibu menjawab, 'Hanya inilah temanku di sini anakku. Lemak dan kain kecil inilah yang pernah aku sedekahkan
selama hidupku di dunia. Dan kedua benda ini yang melindungiku dari terjangan api neraka. Kemudian aku bertanya, ayah di mana ibu? Mengapa dia tidak menolong ibu? Ibu pun menjawab, ayahmu bersama dengan orang-orang yang dermawan di syurga. Wahai Rasulullah, kemudian aku pun mendatangi ayahku yang pada saat itu sedang menuang air di telagamu. Dan aku berkata kepada ayahku, wahai ayah, ibu saat ini sedang menderita. Dan ayah tahu bahwa ibu rajin beribadah dan selalu taat kepada ayah. Berikanlah seteguk air dari telaga ini untuk ibu. Lalu ayahku menjawab, wahai anakku, air telaga ini haram bagi orang-orang yang kikir seperti ibumu. Wahai Rasulullah, karena belas kasihanku kepada ibuku, maka aku pun nekat mengambil segelas air dari telagamu itu untuk kuberikan kepada ibuku. Akan tetapi pada saat kuberikan air itu kepada ibuku, tiba-tiba terdengarlah olehku suara tanpa rupa, semoga Allah melepuhkan tanganmu. Kemudian aku pun terbangun dari tidur dan aku melihat tangan kananku ini melepuh, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu bahayanya sifat kikir ibumu itu. Maka kemudian beliau pun berdoa kepada Allah, maka sembuhlah tangan perempuan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kisah keutamaan berinfak dan bersedekah serta bahayanya sifat kikir dapat kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.